Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, baiklah kita memperdengarkan firman-Nya, karena firman itu adalah kekuatan bagi kehidupan kita. Di sini pembahasan tentang memberi dengan ketulusan. Tidak banyak di antara kita memahami hal ini, karena banyak di antara kita juga yang memberi karena ada sebab akibat. Tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan ini agar kita sungguh-sungguh memberi dengan ketulusan. Memberi dengan ketulusan hati adalah tindakan kasih yang murni tanpa pamrih, di mana nilai suatu pemberian itu tidak diukur dari seberapa besar jumlahnya, melainkan dari keikhlasan dan kerelaan hati si pemberi. Tuhan tidak pernah memandang nominal pemberian, melainkan motivasi hati kita sebaliknya. Artinya di sini, ya kita memberi dengan kerelaan hati dan tidak menerima balasan ataupun pujian. Maka hal ini, bagaimana kita supaya bisa memberi ketulusan daripada keyakinan kita kepada Tuhan setelah kita menerima pengajaran daripada Tuhan. Yang pertama adalah di sini refleksi dan makna memberi dengan tulus. Memberi dengan tulus berarti menyerahkan sesuatu tanpa mengharapkan pujian, balasan, atau keuntungan pribadi. Ketika kita memberi dengan hati yang murni, tindakan kita menjadi sebuah bentuk ibadah yang sejati dan menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya, memberi dengan keterpaksaan atau dengan tujuan mencari pujian manusia akan kehilangan makna dan berkatnya di hadapan Tuhan. Jadi itu perlu kita pahami, yaitu refleksi dan makna memberi dengan ketulusan. Maka dalam hal ini, di dalam Alkitab menyatakan 2 Korintus 9 ayat 7-8, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan kesedihan hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi itu poinnya, memberi dengan kerelaan. Maka pemahaman atau penjelasan dari firman ini adalah, ayat ini menekankan bahwa memberi harus didasari pada kerelaan hati, bukan karena beban atau terpaksa atau tekanan dari orang lain. Saat kita memberi dengan sukacita, Allah akan melimpahkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Jadi ini perlu kita tekankan agar kita benar-benar dengan sukarela dan sukacita memberi. Di dalam Matius 6 ayat ketiga dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya kalau kita memberi nggak usah diumbar-umbar lah, nggak usah dipamer-pamer, itu maksudnya. Jadi mari kita memahami hal ini. Maka Yesus menjelaskan dalam pengajarannya agar kita memberi secara rahasia tanpa niat pamer atau kemunafikan. Ketulusan tertinggi tercapai saat tangan kiri kita, ini simbol saja, tidak diketahui perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi mari tidak perlu kita ada niat-niat yang lain. Dan juga di dalam Markus 12:43-44, di mana tentang persembahan janda miskin. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya tidak ada lagi selain itu. Maka dijelaskan di dalam ayat ini, yaitu Markus pasal 12 tadi, kisah ini adalah tolak ukur ketulusan yang luar biasa.
sang janda memberi 2 kali koin kecil yang merupakan seluruh miliknya. Tuhan Yesus sangat menghargai pemberiannya karena janda itu memberi bukan dari kelebihannya, melainkan dari pengorbanan dan ketulusan hati yang total. Jadi mari kita belajar dari kisah seorang janda tentang memberi persembahan karena itu adalah harta yang dimiliki. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17 dikatakan, "Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau menguji hati dan berkenan pada ketulusan." Nah, jelas sekali ditekankan dalam 1 Tawarik 29 ayat 27. Penjelasannya adalah Raja Daud menyadari bahwa Tuhan bukan sekadar melihat jumlah harta yang dipersembahkan untuk bait Allah, melainkan menguji kedalaman hati manusia. Jadi ini perlu dipahami. Jadi jelas-jelas ditegaskan tentang hal persembahan dan pemberian. Dan yang ketiga adalah esensi memberi dengan tulus. Bukan soal jumlah, melainkan pengorbanan. Pemberian yang kecil namun itu memberikan dengan pengorbanan dan hati yang hancur lebih berharga di mata Tuhan daripada harta berkelimpahan yang diberikan sekedar untuk pamer. Juga ucapan syukur. Kita memberi karena kita menyadari bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberi anugerah dan keselamatan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Dan juga ini menjadi suatu tanda mengasihi sesama. Memberi adalah cara kita mempraktekkan hukum kasih untuk peduli kepada mereka yang membutuhkan tanpa tebang pilihan atau tanpa pilih bulu. Maka hal ini juga mari kita lebih peka terhadap memberi. Karena ada orang tipe-tipenya hanya menerima saja, tidak ada reaksi untuk bersyukur kepada Tuhan. Artinya dia menikmati anugerah yang hanya menikmati saja. Dan ini juga tidak diajarkan hal demikian. Karena barang siapa yang bekerja tentu mendapatkan upah. Maka hal ini jelas sekali dipaparkan bagaimana kita memberi dengan ketulusan hati. Mari kita hanya berpadanan kepada kebenaran firman Tuhan ini, agar kita jangan menyombongkan diri apabila kita bisa memberi, menolong, meringankan beban orang lain. Biarlah segala apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, pelayanan apapun itu, semua bagi kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur karena kita bisa melayani, dianugerahkan untuk memberi. Karena Tuhan melihat kita ada roh kesanggupan untuk memberi. Oleh sebab itu mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, memberi dengan ketulusan. Karena kasih Tuhan mendalam kita sadari, mendalam kita pahami, sehingga kita mampu memberi dengan ketulusan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kiranya firman Tuhan ini terus-menerus kita pahami, terus-menerus kita hidupi di dalam hidup kita, agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Biarlah kasih karunia Tuhan yang menyertai kita, menyanggupkan kita untuk menghidupi firman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.